Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Citra Sidaputar dengan NIM 42324028. Dari Prodi D3 Teknologi Informasi, di sini saya akan membahas mengenai decomposition in computational thinking. Definisi dekomposisi dalam berpikir komputasional. Dekomposisi melibatkan pemecahan masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola dan dipahami. Bagian-bagian yang lebih kecil tersebut kemudian dapat diperiksa dan diselesaikan, atau dirancang secara individual, karena lebih mudah untuk dikerjakan. Dalam konteks pemecahan masalah, dekomposisi memungkinkan kita untuk menangani bagian-bagian masalah secara bertahap, sehingga proses berpikir menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Mengapa penting melakukannya? Yang pertama akan memudahkan pemahaman. Dekomposisi membantu memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih sederhana, sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis. Yang kedua, efisiensi dalam pemecahan masalah. Dengan memecah masalah, kita dapat fokus pada setiap bagian secara terpisah, yang memungkinkan penyelesaian yang lebih efisien dan efektif. Tanpa dekomposisi, masalah yang rumit akan sulit ditangani dan dapat menyebabkan kesalahan dalam proses pemecahan. Yang ketiga, penerapan teknik lain. Dekomposisi merupakan langkah awal yang mendasari teknik lain dalam berpikir komputasional seperti pengenalan pola dan algoritma. Tanpa dekomposisi, penerapan teknik-teknik tersebut menjadi kurang efektif. Jika suatu masalah tidak diurai, akan jauh lebih sulit untuk dipecahkan. Menghadapi banyak tahap yang berbeda sekaligus, jauh lebih sulit daripada memecah masalah menjadi sejumlah masalah yang lebih kecil dan memecahkannya satu persatu. Membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berarti bahwa setiap masalah kecil dapat diperiksa secara lebih rinci. Demikian pula mencoba memahami secara cara kerja sistematis yang kompleks lebih mudah dilakukan menggunakan dekomposisi. Tahapan mengidentifikasi masalah dekomposisi dalam pemikiran komputasional. Yang pertama, menganalisis masalah utama. Mengidentifikasi masalah utama secara jelas dan memahami permasalahan tersebut, ini akan membantu kita dalam memahami konteks dan tujuan penyelesaian masalah. Yang kedua, mengurai masalah. Proses mengurai masalah ini mencakup pengelompokan elemen-elemen masalah dan memberikan label pada setiap bagian untuk memudahkan pemahaman. Yang ketiga, menganalisis hubungan antar bagian, yaitu menentukan urutan pengerjaan dan prioritas setiap bagian, sehingga proses penyelesaian dapat dilakukan dengan efisien. Yang keempat, melakukan analisis ulang. Dengan melakukan analisis ulang, kita dapat menguraikan dan menganalisis atau melakukan analisis ulang untuk memastikan bahwa setiap bagian masih relevan dan dapat dipecah lebih lanjut jika diperlukan. Ini membantu dalam mengidentifikasi area yang memungkinkan memerlukan perhatian lebih lanjut. Contoh penerapan dekomposisi. Contoh membuat kue. Dekomposisi adalah langkah pertama di mana kita memecah masalah besar, seperti membuat kue menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Kita telah memecah proses pembuatan kue menjadi beberapa langkah. Yang pertama, menyiapkan bahan-bahan seperti tepung, gula, telur, dan bahan-bahan lainnya. Yang kedua, menyiapkan peralatan seperti mixer, oven, loyang, dan bahan-bahan lainnya. Mencampur bahan kering dan juga basah. Yang keempat, memanggang adonan seperti memanaskan oven, memanggang sesuai waktu yang tepat. Yang kelima, mendinginkan dan menghias. Mendinginkan kue dan menambahkan topping. Yang keenam, menyajikan kue. Setiap langkah dapat diatasi satu persatu, serta membuat tugas besar menjadi lebih sederhana dan lebih mudah dikelola. Pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengenali kesamaan atau keteraturan dalam berbagai situasi. Dalam konteks membuat kue, pengenalan pola bisa diaplikasikan dengan melihat pola-pola umum dalam resep-resep kue. Polanya, hampir semua resep kue memerlukan kombinasi bahan-bahan kering, seperti tepung, gula, baking powder, dan bahan-bahan basah seperti telur, mentega, dan juga susu. Polanya, banyak resep juga memiliki pola yang sama terkait cara pemanggangan. Adonan dituangkan ke dalam loyang, kemudian dipanggang pada suhu tertentu, untuk durasi yang bervariasi tergantung pada jenis kue. Dengan mengenali pola-pola ini, kita bisa memperkirakan langkah-langkah umum yang akan kita ikuti saat membuat kue baru, meskipun detailnya sedikit berbeda. Abstraksi. Abstraksi adalah proses menyederhanakan masalah dengan menghilangkan detail yang tidak relevan agar kita bisa fokus pada informasi penting. Dalam membuat kue, kita bisa menggunakan abstraksi untuk mengabaikan perbedaan kecil di antara resep dan fokus pada struktur dasar pembuatan kue. Abstraksi. Abstraksi fokus pada langkah-langkah besar tanpa terlalu banyak memikirkan detail seperti merek tepung atau jenis gula. Struktur umum. Semua resep kue pada dasarnya mengikuti urutan serupa. Yang pertama menyiapkan bahan dan peralatan, yang kedua mencampur bahan, yang ketiga memanggang adonan, dan yang terakhir mendinginkan dan menghias kue. Dengan abstraksi ini, kita bisa membuat solusi yang lebih umum untuk berbagai jenis kue.
meskipun ada variasi kecil dalam resep atau metode. Algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam membuat kue, algoritma ini bisa berupa resep atau langkah-langkah spesifik yang harus kita ikuti untuk memastikan kue berhasil. Algoritma pembuatan kue. Yang pertama, siapkan bahan-bahan dan peralatan. Ukur semua bahan seperti tepung, gula, telur, dan bahan lainnya. Panaskan oven ke suhu yang sesuai. 2. Campur bahan kering dan basah secara terpisah. Campurkanlah tepung, baking powder, dan garam. Kocok telur, gula, mentega, dan bahan cair lainnya dalam mangkuk terpisah. Yang ketiga, gabungkan bahan kering dan basah. Tambahkan bahan kering ke campuran basah secara perlahan sambil diaduk hingga merata. Yang keempat, tuangkan adonan ke dalam loyang. Olesilah loyang dengan mentega atau lapisi dengan kertas roti. Yang kelima, panggang dalam oven. Panggang kue selama 30-40 menit atau hingga kue matang. Periksalah dengan tusuk gigi. Yang keenam, dinginkan dan hias kue sesuai keinginan. Yang ketujuh, sajikan. Algoritma ini memberikan langkah-langkah terstruktur yang bisa diulang untuk membuat berbagai jenis kue, hanya dengan mengubah beberapa detail seperti bahan spesifik atau waktu pemanggangan. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan dan tutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.